Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdhubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian fikih. Pada pagi ini kita juga meneruskan materi pada minggu yang lalu. Kita kemarin itu membahas tentang masalah mandi ya, masih masalah mandi, memandikan mayit. Udah mandi, udah selesai, kita bab mandi jenazah atau memandikan mayit kita sudah selesai, tinggal masuk ke takfin, mengkafani. Ini ada tambahan sedikit, apabila ada ada jenazah atau mayit yang matanya nggak bisa ya, ada cara dari Syekh Hasan Al-Adwi, dari Syekh Al-Amir, itu dengan cara menarik adudai wa akhiri ibhamai rijlai. Jadi narik ini nih, ini apa namanya Pak? Ya, ini ya. Sama narik itu jempol kaki, dua-duanya tarik, untuk biar dia bisa terpejam. Tambahan, ketika memang jenazah yang mau dimandikan atau setelah dimandikan tapi matanya tidak bisa tertutup, caranya begitu. Karena suka ada kadang-kadang orang yang meninggalnya kaget, itu biasanya begitu. Yang nggak kaget pun ya namanya meninggal tetap kaget ya. Ada orang yang mendadak meninggal gitu, atau karena sakit, ya itu nggak mesti tidak setiap yang meninggal kemudian matanya tidak bisa terpejam, tidak setiap. Tapi kadang ada, termasuk ketika kaku, jadi tarik itunya, tarik jempol kaki dua-duanya, kemudian sama ini nih, ujung lengan. Nah, itu masalah itu. Selanjutnya kita membahas tentang takfin, mengkafani mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pada dasarnya ada kewajiban tentang berkaitan dengan mayit itu ada 4. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, yang keempat menguburkan. Itu aja pada intinya. Mati itu kemarin kita sampaikan, mati ada mati tobi, ada mati maknawi. Mati tobi yaitu terpisahnya ruh dengan jasad. Pernah saya sampaikan juga bahwa mati itu ada 4 jenis. Kalau mati maknawi, ada yang disebut dengan mati abyad, mati putih. Mati putih itu dalam kitab Hikam Syekh Athaillah As-Sakandari itu, mati putih itu al-ju', orang sering lapar. Sering lapar artinya sering mengosongkan perut, itu namanya mati maknawi. Mati abyad atau mati putih.
sering mengosongkan perut, sering puasa sunnah ya. Kemudian ada juga mautul aswad, mati hitam. Artinya mati hitam itu ihtimalu adzan nas. Jadi dia bertahan ketika menerima luka dari orang lain. Disakiti orang, difitnah orang, tapi hatinya tetap berusaha untuk tegar, tidak merasa tersakiti, menghilangkan itu namanya mati apa? Mati hitam. Kemudian ada mati merah. Mati merah itu ay mukhalafatun nafsi, melawan nafsu. Yang paling berat dalam hidup kita itu kan melawan nafsu ya Pak ya. Melawan nafsu. Nafsu yang tidak rahima rabbuh. Kita umpamanya nih. Menurut nafsu nih, menurut nafsu. Setelah sholat subuh, leyeh-leyeh, minum kopi sambil ngerokok, nyantai, atau tiduran. Yang enak kan itu nafsu. Udah enak, kesenangan nafsu. Ya dingin-dingin begini kan, kalau nggak olahraga, ya itu positif kalau olahraga. Secara nafsu udah duduk di kursi empuk, nyender, udah tidur, ngebungkel, tarik selimut, kan enak aja ya. Itu nafsu. Mukhalafatun nafs itu disebutnya mautul ahmar, mati merah. Kemudian ada mautul akhdar, mati hijau. Mati hijau itu orang yang apa namanya tarkhur raqaq ba'daha ala ba'din. Jadi suka melempar apa namanya? Membunuh sifat yang orang itu suka melempar batu sembunyi tangan, apa namanya Pak? Suka begitu ya? Nah itu, melempar batu sembunyi tangan. Jadi suka mencari kambing hitam. Kesalahan orang gitu. Cari kambing hitam itu masalah. Maka hayatul qalbi, hidupnya hati itu harus ada 4 aspek itu Pak. Mati merah, mati putih, mati hitam, mati merah, mati hijau. Untuk hidupnya hati seseorang itu harus ada itu. Jadi puasa, makan saya makan tapi nggak terlalu kenyang. Makan serba ada. Makanya Rasulullah mah makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita belum lapar udah makan. Sebelum kenyang belum berhenti gitu, kita mah. Jadi mengosongkan perut. Itu untuk soal kolbu. Kalau ini kan kita soal mati, yang diurus adalah fisiknya. Bagaimana kita mengurus batin kita, diantaranya adalah dengan 4 hal itu. Sering lapar, ya makan seadanya. Sehingga hati kita ini hidup. Coba orang yang sering banyak tidur, kalau kita makan tetap pakai aturan dokter ya Pak. 1 hari 1 malam harus berapa jam? 8 jam kan ya? Menurut kesehatan pasti kita disarankan banyak-banyak istirahat. Dan memang sudah dijatah 8 jam 1 hari 1 malam. 24 jam diambil 8, jadi kan? Jadi tidur kita ini harus sampai 8 jam dalam 1 hari 1 malam. Gimana Pak Haji? 8 jam, ada nggak kita 8 jam tidur? Nggak ada ya? Ya kurangilah. Kurangi, jangan sampai 8 jam banget. Kalau tidur 8 jam, umur kita 64 Pak. Umur kita umpamanya 63. Kalau 8 jam dipakai tidur dalam usia, selama usia 63 tahun,
Berarti 8 kali 63 berapa Pak? Hampir 20. Jadi 20 tahun khusus pakai tidur. Belum pakai main. Ya. Nah, kalau kita persentase ibadahnya kita berapa tahun? Kira-kira. Makanya perlu ibadah batin, ibadah kolbu, tidak hanya secara fisik. Oke, itu masalah kematian. Makanya kita nadhamanya itu sering kita diingatkan oleh keranda kita yang selalu mengantarkan orang yang akan dikuburkan, itu undur ilaya bi akli annal muhayya linaklik. Itu yang kemarin kita baca. Anasarilul manaya kamsaro misli bimislik. Nah, setelah dikafani nanti akan dibawa, dimasukkan keranda. Nah, sekarang kita mengkafani seperti apa caranya? Pada dasarnya mengkafani mayit itu ada yang berkaitan dengan hak Allah. Kalau berkaitan dengan hak Allah itu, si jenazah itu cukup ditutupi, hanya menutupi aurat. Nah, kalau laki-laki nih, pada dasarnya itu, bagi laki-laki, kalau haknya dengan Allah, dihubungkan dengan Allah, hanya menutupi aurat. Berarti cukup dari pusar sampai ke lutut. Tuh. Sah nggak seperti itu Pak? Jenazah dikafani hanya menutupi aurat dari mulai pusar ketutup sampai ke lutut. Nih kalau laki-laki cukup nggak kalau begitu? Menurut hak yang dikaitkan dengan hakullah cukup, karena itu bukan aurat. Tapi yang berkaitan dengan hakul mayit berarti harus yasturu jami al badani, harus menutupi seluruh badan. Bismillahirrahmanirrahim. Takfinul mayyiti fardu kifayatin alal muslimin. Idza qama bihil ba'du saqata anil baqin. Jadi memang dalam kaitan mengurus jenazah ini semua disebutnya adalah kifayah, fardu kifayah. Jadi kifayah itu idza qama bihil ba'du saqatal baqin. Ketika sebahagian ada yang melakukan, berarti gugurlah dosa atau kewajiban dari yang lain. Gugurnya yang mana? Gugurnya dari orang yang tidak melakukan. Gitu. Cukup 1 orang, 2 orang, 3 orang cukup. Yang mengkafani, yang memandikan dan menyolatkan. Gitu. Sudah diwakili. Cukup. Gimana kalau nggak ada yang ngurus? Satu kampung nggak ada yang mau ngurus, ya dosa semua. Makanya orang kayak Amil itu gede jasanya orang itu. Jadi mewakili satu kampung. Jadi kalau mending kalau lagi pas hari libur meninggalnya ya. Makanya kebanyakan alhamdulillahnya yang meninggal itu pada rata-rata sering pada hari Sabtu, Minggu gitu kan. Karena supaya banyak orang. Makanya kita seorang Amil itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, emang jasanya gede. Karena tidak semua orang bisa mengkafani ya Pak ya. Bapak-bapak ada yang bisa mengkafani mayit nggak di sini Pak? Ada yang bisa? Ada yang pernah kursus? Ya kan susah. Kalau nggak mau jadi amil, kadang-kadang nggak mau kursus mengkafani mayit Pak. Itu. Memandikan, mengkafani, gitu ya. Orang-orang yang berani ya gitu. Nah, siapa kemudian yang wajib? Wala yajibu takfinul harbi wal murtad wal zindiq wa huwal ladzi la yatamassaku bisyari'atin. Nah, ada yang nggak boleh dikafani. Udah buang aja itu mah bahasanya. Buangnya ke laut atau dibakar nggak masalah. Tuh. Wala yajibu, nggak wajib.
Opo takfinul harbi, mengkafani kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi muslim, yang memerangi, menjajah, wazindik, dan orang kafir zindik. Jadi ada kafir zindik, kafir harbi, kafir zindik. Kalau kafir zindik itu nggak jahat seperti kafir harbi yang memusuhi Islam, membantai orang Islam, itu kafir harbi. Kalau yang zindik itu alladzi la yatamassaku bisyari'atin, itu kafir zindik, tidak memegang teguh kepada syariah walaupun dia seperti orang bertauhid, Pak. Jadi zindik itu belum tentu dia orang non muslim. Justru orang yang ngaku muslim sendiri bisa jadi menjadi zindik. Cirinya apa? La yatamassaku bisyariah, dia nggak mau pakai syariat. Kayak ngaji fikih begini, nggak mau sholat cukup, ingat itu cukup di bayangan dia. Ada juga yang mengatakan huwaladzi la yu'minu bil akhirah wala biwahdaniyatil khaliq. Jadi zindik itu orang yang tidak yakin dengan soal akhirat. Wah, itu mau cerita fiktif gitu. Oh, ya. Berarti nggak percaya dengan sesuatu yang akan terjadi di akhirat. Wala biwahdaniyatil khaliq, dan tidak percaya dengan kemahatunggalannya Allah. Itu zindik. Kalau harbi selalu memusuhi, selalu menyerang. Kalau zindik itu ya sesama ya bisa memang dia non muslim tapi dia termasuk juga zindik. Ada juga muslim tapi dia juga zindik. Berarti ada satu ungkapan ahli sufi itu, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa waman tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazannaqa. Dia selalu mencari dan belajar soal ketasawufan, tapi dia tidak berfikih, tapi dia tidak bersyariat. Itu juga termasuk ke situ, karena menolak bagian penting daripada ajaran agama, menolak syariat. Sholat nggak perlu, ngaji fikih nggak perlu, gitu. Dia pengennya seolah-olah berada di thariqah tapi nggak sholat. Itu artinya dia tidak memegang teguh kepada sesuatu yang basic di dalam agama, sesuatu yang mendasar di dalam agama, kayak syariat, kayak begini, ini kan dasar. Jadi la yukfanu ayla wala yajibu, nggak wajib. Kalau bahasa nggak wajib berarti ya boleh nggak di kafani? Ya boleh-boleh aja sih gitu. Wala yajibu, kalau wajib berarti perintah. Lawan dari wajib apa, Pak? Sunnah apa dilarang? Ya, dilarang berarti. Wala yajibu dafnu bal yajuzu igra'ul kilab alaihim. Oh, yang begitu-begitu nggak usah dikubur, udah bodo amat. Kayak membuang bangkai. Nauzubillah. Tapi ya dari sisi akidah. Tapi dari sisi kemanusiaan mau siapapun ya tetap diurus, kecuali memang yang dibakar. Bagaimana orang yang mati syahid? Wa amma syahid fa yahrumu ghusluhu wassalatu alaihi wa yusaru dafluhu fi thiyabihi faqat. Jadi bagi orang yang mati syahid dalam pertempuran, medan pertempuran, itu ya nggak boleh dimandikan, udah langsung bungkus dengan kain kafannya, tutupi bayarumu ghuslu wassalatu, nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan gitu. Memang dibungkus dengan pakaian yang dia pakai, yang al-mulatohatu bidami, yang berlumuran darah, pakai kubur sebagai saksi.
baik dia dibunuh oleh orang kafir ataupun dia terbunuh oleh karena kesalahan teman ketika berperang. Takfinul maiti fardu kifayah, jadi hukumnya fardu kifayah. Tapi tergantung jenazahnya tergantung mayitnya. Wa aqalluhu ma yasturu jami'a badanil mayiti. Ini paling sedikit. Ini yang mayit biasa, mayit umum, tidak mati syahid dalam medan pertempuran. Sawaun kana dzakaron au unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, artinya harus dikafani. Jadi hakul mayit itu yajibu takfinul mayit, wajibnya wajib kifayah, yang paling sedikit yang menutupi, walaupun cuma satu lembar, yang menutupi seluruh badan, menutupi aurat seluruh badan. Ya kalau yang seluruh badan berarti kan, kalau auratnya seluruh badan berarti mayitnya mayit perempuan. Kalau mayit laki-laki tadi itu yang ketika dinisbatkan kepada haknya Allah cukup hanya menutupi aurat. Cuma apa iya tega ada jenazah laki-laki muslim cuma kayak pakai sarung, ditutupinya sebatas auratnya doang, sedarurat-daruratnya gitu. Bahkan ketika tidak ada kain kafan itu harus ada baitul mal. Cuma sekarang mah nggak ada baitul mal ya Pak ya, susah. Kalau dulu mah ada, sekarang juga ada sih baitul mal wat tamwil itu. Biasanya baitul mal wat tamwil itu adanya di masjid-masjid Pak dulu, ketika memang keluarganya nggak mampu untuk mengkafani, membeli kain kafannya, itu harus ada kewajiban dari baitul mal. Wa yajibu takfinul mayiti min malihil khos alladzi lam yata'allaq bihi haqqal ghairi kal marhum. Jadi harus dari hartanya. Terus apakah boleh? Biasanya kan ada orang yang suka nyelengin kain kafan Pak. Di kampung itu suka ada yang begitu, karena merasa udah tua udah nyiapin kain kafan. Bahkan di kampung saya itu ada yang nyiapin kuburan. Kayak Roma Irama, Haji Roma Irama katanya udah nyiapin kuburan. Itu mah nyiapin lahannya doang kali ya. Tapi di kampung saya itu ada nyiapin meninggalnya itu setelah menggali tanah untuk kuburan dia, katanya karena dia dukun Pak, paranormal gitu. Katanya mau meninggal di bulan anu, ternyata 3 tahun kemudian itu udah digali baru meninggal. Itu udah persiapan, kayaknya udah siap bener dia mau mati ya Pak ya. Kayak mau ketemu Allah kali ya, pengen ketemu Allah ya. Tapi ya bukan itu sebenarnya. Apakah boleh nanti hukumnya mempersiapkan kain kafan dari sejauh mungkin? Sakit juga belum, masih sehat ini ya, pindah biar punya tujuannya baik. Ada ini buat apa namanya, biar nggak ngerepotin keluarga, nah gitu kan suka ada yang begitu nyelengin. Nah, apakah boleh itu? Ya kayaknya sih nggak boleh, makruh. Jadi yukrahu lil hayyi ayyudakhiru li nafsihi kafnan hala hayati. Jadi makruh bagi yang hidup yudakhiru menyimpan, yudahir atau mengumpul-ngumpul iddikhar li nafsihi kafnan hala hayatihi, untuk dirinya kain kafan ketika dia hidup. Jadi ketika dia hidup mempersiapkan kain kafan. Tapi boleh
illa idza kana dzalikal kafnu min atharis sholihin, payajuzu boleh. Kalau kain kafannya itu kain kafan yang dipersiapkan seseorang, tapi kainnya itu bekas dipakai oleh orang-orang soleh, min atharis sholihin. Tapi memang harus yang putih, Pak. Sunnahnya yang putih. Jadi albithu min thiyabikumul bayadha fa innaha khairu thiyabikum. Jadi berpakaianlah dari pakaianmu dengan warna yang putih, usahakan yang putih. Rasulullah senang yang putih. Jadi khairu thiyabikum al abyad. Jadi sebaik-baiknya pakaianmu adalah pakaian yang warna putih. Sebaik-baiknya berarti selain warna putih juga baik gitu. Ada yang utama, ada yang lebih utama gitu. Terus waqaffinu fiha mautakum, dan kafanilah gitu, fiha di dalam atau menggunakan pakaian yang warna putih, kain yang warna putih, mautakum terhadap orang-orang yang meninggal di antara. Jadi hadisnya ya hasan ya sahih. Jadi untuk mengkafani kain, untuk mengkafani mayit itu jangan yang warna-warni, jangan warna kuning, jangan warna yang kayak dulu yang diwarnain dulu kalau zaman kita dulu, Pak, zaman tahun-tahun jebot, wantek ya. Iya, di wantek nggak boleh. Kalau di kampung saya di wenter. Di wenter kan direbus, dicelupin, akhirnya warnanya menjadi warna kuning, ada yang warna hijau gitu. Pakaian udah jelek gitu. Dulu kan zaman susah pakaian ya, Pak ya. Itu. Di wenter supaya warnanya bagus. Buat lebaran di wenter, setrika gitu. Setrikanya masih dikipas-kipas pakai itu kan. Pakai bara gitu kan. Zaman dulu. Yang tutupnya kalau dibuka itu kan gambar ayam jago. Masih ingat ya, Pak ya? Iya, ada. Kalau malam lebaran itu pakaian-pakaian lama kan digosok. Ya, sekarang mah mau lebaran udah kurang laku sekarang. Bawa THR ke kampung sekarang kurang laku, Pak. Saya bawa sarung kemarin itu lebaran kemarin nggak laku. Ya dikasih sih diterima aja, cuma saya juga udah ada banyak ke rumah. Dulu mah kita mentingin pakaian bekas juga, saya sering dulu bawa. Tahun-tahun 2005-an, 2006, 2007 gitu. Ya itu. Salah kainnya. Jadi wajib mengkafani mayit dari hartanya yang disebut dengan harta tirkah, Pak. Harta tirkah itu harta peninggalannya. Tirkah. Aladilam yatalak biha qalghair, yang tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Seperti mana hak orang lain? Bukan digadekkan. Namanya ini katakanlah beli kain kapan dari sesuatu yang digadekkan. Jadi kan harus ditebus dulu, baru menjadi milik khusus itu. Gimana kalau fa'ilam yakullahu malun khosun fakabnuhu ala man talzamuhu nafaqatuh fi hali hayati. Jadi kalau ternyata dia nggak punya, berarti kan memang harus punya sendiri. Ya mungkin pesanlah sama keluarganya, nih nanti buat beli kain kafan. Banyak orang tua dulu itu dipakai ngajinya. Ya kadang nyelengin, punya celengan buat beli kain kafan gitu. Ketika meninggal ternyata ada peninggalannya, kayaknya itu dari hartanya, sehingga ngobrol dengan anak-anaknya, nih nanti biar nggak ngerepotin, di celengan emak, celengan bapak, nih ada cincin ini itu, buat beli kain kafan, buat ngurus nanti kalau emak meninggal gitu kan. Orang tua dulu pakai kayak gitu, karena memang tahu bahwa harus dari min malihil khos,
Terus gimana kalau nggak ada? Fa illam yakul lahu malun khasum faqabnu ala man talzamu nafaqatuhu fi hali hayati. Jadi bagi orang yang tidak punya, yang meninggalnya ini nggak punya nih kain itu, atau buat belinya nggak punya peninggalannya buat itu, berarti ala man talzamuhu nafaqatuhu, dibebankan kepada orang yang wajib menafkahi ketika hidupnya. Termasuk katakanlah istri, suami istri. Berarti si istri pun harus punya hak sendiri. Nah, gimana kalau nanti kemudian meninggal ternyata tidak ada? Nah, berarti kewajibannya siapa? Kewajiban suaminya, karena suami itu yang wajib menafkahi ketika hidupnya. Ya, ada kaitan nasab juga ada. Ya, anak gitu, atau orang tua kepada anak. Walau kanat zaujatun tarokat malan fayajibu ala zauji al qadiri takfinu zaujihi. Nah, ketika seorang suami, seorang istri meninggal, tarokat malan. Nah, maka artinya malan di sini sesuatu yang memang buat mengkafani si jenazah itu. Fayajibu ala zaujil qadiri takfinu zauji, wajib kepada suaminya, Makanya ada perbedaan pendapat kemarin bahwa ketika orang meninggal dia sudah tidak ada hak yang disebut dengan nikah. Tapi ada juga yang pendapat karena memang masih ada dalam masa roj'iyah atau masa idah, bukan masa roj'iyah, dalam masa idah, makanya boleh memandikan. Nah itu, walau kanat zaujatun tarokat malan fayajibu ala zaujil qadiri takfinu zaujihi. Jadi umpamanya si suami harus memang mengurus mengkafani, boleh mengikut mengkafani. Jadi tapi pendapat ada yang berbeda, la yalzumu zauju bitakfini zaujihi walau kanat faqiratan. Jadi karena itu tadi nggak ada kaitan terputusnya soal nikah dengan kematian itu, berarti sudah putus kewajiban soal di situ. Maka la yalzamu artinya tidak wajib, ya berarti kan hukumnya boleh. La yalzamu az-zawju bitakfini zaujihi, jadi mengkafani istrinya gitu. Walau kanat faqiratan, sekalipun memang isinya itu faqiroh. Ya, nanti kita lihat perbedaan pendapatnya. Nah, fa'ilam yakun liman talzamuhu nafaqatuhu, maka ketika tidak ada orang itu nggak mampu, tidak meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mengadakan kain kafan, itu nggak adalah, tidak ada orang yang punya, tidak ada orang yang ketika hidupnya orang yang wajib, berarti orang yang menunggal. Dia nggak punya bapak, nggak punya kakak kandung, terus udah habislah umpamanya, tinggal sendirian. Terus gimana? Liman taljamu nafaqatuhu, fa'ilam yakun liman taljamu nafaqatuhu malun, apabila memang tidak ada, udah belas nggak ada. Tuh. Berarti itu tadi kufina min baitil mal, maka dia dikafani dari baitul mal. Makanya ini pentingnya baitul mal. Itu pun inkana, itu kan bahasanya, inkana lil muslimina baitul mali, wa amkana al akhdhu minhu. Itu
Itu juga kalau memang ada baitul mal dan memungkinkan untuk mengambil dari itu. Terus gimana? Alternatif berikutnya. Kalau baitul mal juga nggak ada, wa illa fa'ala jama'atil muslimin al qadirin. Jadi dibebankan kepada seluruh jamaah muslim yang mampu, patungan lah ya istilahnya, gotong royong. Karena apa? Mengkafani juga perlu mu'nah, perlu biaya. Makanya ada orang yang menggali kubur gitu kan, itu ada upahnya. Yang mengkafani, yang memandikan, katakanlah amil. Makanya amil kan kalau habis memandikan kan harus dikasih itu. Ada mu'nah itu. Mu'natut tajhiz disebutnya. Seperti membawa ke kuburan gitu. Memakamkan, itu ada biayanya, ada mu'nahnya. Nah, kita lihat pendapatnya mazhab Syafi'i. Jadi la yajuzu takfinul mayyiti illa bima kana yajuzu lahu labsuhu hala hayati. Jadi mengkafani mayit itu harus menggunakan kain yang boleh dipakai ketika hidupnya. Kayak bapak, kayak kita nih, laki-laki nggak boleh pakai sutra, nggak boleh pakai kain sutra, yang meles kain sutra. Tuh. Prosentasenya kan ada gitu. Kayak BHS, tapi BHS-nya yang bagus pak. Kalau BHS-nya yang harga 250.000 mah itu mah nggak ada sutranya, itu mah ngelinting. Ya, kayak BAS yang harga 3 juta, Surung Al Jupri itu biasanya ada sutranya, cuma prosentasenya dikit. Tapi kalau pakai sutra itu nggak boleh. La yajuzu takfinul mayyiti illa bima kana yajuzu lahu labsu hala hayati. Jadi tidak boleh mengkafani mayit yang ketika hidupnya nggak boleh dipakai sutra gitu, kemudian ditetes emas, kemudian ini jakfaron, nggak boleh. Jadi fala yukaffanur rajulu walal khunsa bil hariri wal muzaffari in wujida ghairuhuma. Jadi laki-laki, mayit laki-laki juga mayit wandu. Wandu, tahu wandu pak? Ya wandu, bencong. Yang dimaksud wandu bencong di situ tuh bukan yang suka apa namanya kalau ngamen pakai rok laki-laki, bukan itu pak, bukan itu. Itu mah apa namanya? Jadi yang dimaksud khunsa itu orang yang memiliki dua jenis kelamin. Nah, untuk menjatuhkan hukum secara fikih, apakah dia secara wanita apa laki-laki, tergantung pak. Kalau alat kewanitaannya lebih besar daripada alat kelaki-lakiannya, berarti dia wanita. Jatuhnya hunsa itu, tapi tetap statusnya sebagai hunsa. Cuma cara pengurusannya nanti, apakah ini laki-laki, apa ini perempuan, kan gitu. Termasuk soal auratnya. Cuma susah juga, memang harus dibuktikan. Terus kalau yang itu kayak waria-waria yang begitu itu termasuk wandu apa bukan, Pak? Cowok itu bahkan iya joget-joget pakai daster ngamen kan gitu kan. Itu mukanya cakep, pas dilihat betisnya kayak betis Ronaldo. Ya kan repot. Iya kan? Iya, ya mukanya agak cakepan, mungkin pakai bedak, pakai apa gitu. Ya senyumnya mungkin bibirnya dirubah-rubah kali ya Pak ya. Tapi pas ngelihat betisnya kayak betis Ronaldo kan ribet ngelihat begitu kan, nggak halus gitu kan. Lihat tangannya gitu kan. Ya itu juga makhluk Allah, bukan kita harus benci, tapi dikembalikan kepada secara hukum fikih ini gimana ini gitu kan. Kalau kaum waria ini. Sebab ada orang yang memang laki-laki tapi punya rasa keperempuan. Ya saya ya gimana Pak? Kalau apa? Jadi laki.
Ya, makanya secara pikirnya nanti apakah makanya banci itu yang dimaksud khunsa itu, jadi orang punya dua alat kelamin tuh. Satu yaitu, cuma ketika jatuh ke laki-laki berarti alatnya, dan soal rasanya juga pasti ke laki-laki ketika memang alat kelaminnya itu lebih besar yang ke laki-laki. Wandu itu harus dicek. Nah, nggak boleh pakai harir. Wandu laki-laki nggak boleh pakai harir. Wal muzaffar in wujida ghairuhuma, dan yang di apa namanya, yang ditretes, apa yang di, bukan ditretes ya, dicelep atau dicelep Pak, itu kayak tadi di Winter dah lah gitu, tapi dengan menggunakan jafaron sehingga warnanya muasfar, warna kuning gitu. Wa illa jaza li darurah, kecuali memang nggak ada yang lain, yang ada hanya kain sutra boleh. Wa illa jaza li darurah gitu. Nah, kecuali itu amas sobiyu wal majnunu wal mar'atu itu. Masih kerenan orang gila Pak. Orang gila boleh. Ada orang gila meninggal, nah, terus dikafani, dimandikan, dikafani, tetap harus dimandikan dan dikafani. Nah, dia boleh dikafani dengan kaumpamanya nih, kafani pakai kain sutra, pakai harir namanya sutra. Kenapa boleh? Itu sama dengan anak kecil soalnya. Kalau dia tidak termasuk baligin, tidak termasuk mukallafin, karena dia majnun. Orang gila itu mukallaf bukan Pak? Bukan. Kan syarat mukallaf itu kan dua, baligin, akilin. Satu orang balig, yang kedua berakal. Tuh. Ada yang tidak berakal tapi balig. Makanya banyak yang, mohon maaf, ada orang gila tapi punya anak Pak, berarti balik, punya akal. Zaman saya sanawiyah tuh, MTS, sekolah MTS itu sering lihat, ayo di pinggir kali ada dua sejoli tapi sama-sama begitu Pak, sama-sama hilangnya akalnya nggak normal. Tuh. Saya ngelihat itu, tapi kita ngelihatnya sedih itu, orang dewasa udah tua lah gitu, berada di pinggiran kali tapi bikin gubuk-gubuk, dia pengantenan, padahal ketemunya di mana tahu Pak. Itu cara Allah mempertemukan gitu kan. Itu ya udah, itu ternyata sampai punya anak Pak, kan luar biasa. Wallahu alam itu anaknya siapa yang ngurus. Berarti baligin tapi tidak akilin. Wal majnun wal mar'ah boleh, anak laki-laki anak kecil, as-sobi wal majnun wal mar'atu fayajuzu takfinuhum bil harir, boleh. Yang warna kuning boleh. Wal muzar kasih, dan sesuatu yang disulam. Yang disulam itu yang kayak dia apa sih? Disulam lah, itulah disulam. Dikaput mungkin, atau disulam dengan emas, dengan perak boleh, tapi makruh. Dengan warna kuning boleh, jadi anak kecil, orang gila, wanita itu boleh, masih boleh. Dengan harir, dengan warna kuning, dengan kain yang disulam dengan emas, kain kafan. Tapi kalau untuk nutupin kerandanya boleh. Wal afdalu ayyakunal kafnu abyadul launi qadiman magsulan. Jadi kalau memang yang paling utama mah ya ada tetap wal afdalu ayyakunal kafnu abyadul laun. Jadi yang paling utama tetap dengan warna
warna putih, walaupun ada kebolehan bagi anak kecil, kemudian orang gila ya, yang tidak akilin lah, disebut orang gila kayaknya kasar banget, yang kurang akal gitu, yang goer akil tapi baligin atau sobiyin silakan. Faya juzu takfin, termasuk wanita itu boleh mau dikafani dengan kain yang tidak warna putih, tetapi utamanya tetap warna yang putih gitu. Ini Mas Syafi'iyah ini masalah itu. Termasuk ya yang apa namanya mayitus sukti. Jadi mayit sukti itu ya mayit yang guguran, itu boleh dengan kain yang warna kuning. Saking dambaan seorang, didambakan anak yang lahir gitu ternyata keguguran, wah akhirnya pakai sutra boleh. Failam yujad illa harir wajildun wahasis boleh. Jadi kalau memang tidak ditemukan apa-apa nggak boleh. Kemudian apa namanya yang suka pakai celak itu apa namanya, yang dari kitek lah ya Pak ya, kitek apa yang suka dipakai kuku, ibu-ibu namanya kitek ya, yang warna begitu ya boleh. Kalau memang nggak ada silahkan. Bahkan apa namanya di yang penting nggak telanjang dah. Seperti halnya orang sholat kan umpamanya nggak ada pakaian apapun, nggak ada dedaunan apapun, sholat telanjang boleh, tapi harus dilumpuri. Umpamanya ada cuma ada tanah nih di satu tempat sholat, cuma ada tanah, sholat telanjang boleh, tapi harus pakai dilumuri sama tanah. Umpamanya nggak ada dedaunan, nggak ada apa, yang ada cuma tanah, pakaian nggak ada, boleh itu. Nah, tapi kayaknya tapi ulama kok sampai ke situ gitu. Ketika membahas tentang kedaruratan, membahas sesuatu yang darurat, sangat darurat gitu. Sampai sholat boleh telanjang, tapi ketika tidak ada apapun, tapi harus dilumuri dengan tanah. Ya Pak. ya kalau nggak ada apa-apa itu juga kalau sendiri kayak gitu kan. Itu sampai ke situ gitu. Yang pasti wajibu ayakunal kafnu tohiron, suci Pak. Itu suci, kayaknya suci. Tadi putih, yang kedua suci gitu kan. Kemudian malun khosun, jadi harta yang punya sendirinya. Ya, kalau yang apa namanya, kalau orang yang meninggalnya sedang muhrim, sedang ihram gitu, pakai kain ihram gitu, boleh. Ya artinya jangan yang ada jahitan kali itu. Kalau yang meninggalnya tidak dalam keadaan ihram, nggak masalah, ada jahitan juga. Jadi rata-rata kan nggak pakai jahitan, justru itu menandakan ke itu bisa diikatkan pakai sini, ikatkan ke pinggang seperti pakai sarung. Jadi nanti lapisan-lapisan pertama, lapisan keduanya nanti ada. Jadi kan ada yang bajunya yang sampai ke sini, kemudian panjang yang untuk menutupi ke muka, ada juga yang buat dilipet di sini. Makanya ada 3 lapis. Jadi 3 lapis bagi laki-laki nanti untuk mengkafaninya.
Ya, ya itu bagusnya di awal kalau untuk kain ini, di awal. Seperti sarung, disarungkan. Makanya harus manggil Amil ini ngebahas begini untuk praktek. Kayaknya boleh, yang pasti itu. Nah tadi masalah kainnya itu seperti itu gambaran kainnya. Jadi yang pertama suci. Nah, gimana kalau kain itu boleh? Kalau yang lagi ihram memang nggak boleh dikafani oleh ketika meninggalnya lagi ihram lah ya. Tidak boleh dikafani dengan kain yang mukhayyat, yang ada jahitan, yang dijahit. Bahkan kalau laki-laki itu jangan sampai ditutup kepala ketika ihram. Ya. Iya, emang sengaja nggak dijahit kayak ihram. Boleh, baik kayak ihram boleh. Memang kan tebal ya, gitu. Boleh dipakai sarung kalau memang cukup untuk bajunya. Yang dibolongin di samping, dimasukin, kemudian diginiin, tuh nanti dilapis, gitu kan. Terus di awal, di lapisan awal. Para ya jujur takfinuhu bil mutanajis ma'al qudrati ala tohir. Jadi kemudian tadi kayaknya wajib yang suci dan memang tidak boleh yang mutanajis, kain yang mutanajis. Kain mutanajis itu kain yang kena najis gitu maksudnya. Ada najisnya. Walaupun itu sutra ya, kalau walaupun sutra tapi ternyata ada najisnya ya sama aja. Nggak boleh. Kemudian jangan yang mahal-mahal juga. Wa yukrahu fil kapni bi ayyakuna ghaliyal qimati. Itu. Jadi yang mahal harganya, jangan murah-murah aja. Tadi seperti tapi makruh hukumnya. Yang mahal-mahal makruh, tapi kalau yang mampu mah ya silahkan pakai sutra. Ya, perempuan anak silahkan. Seperti halnya dimakruhkan yang masih hidup nyimpen kain kafan, kecuali memang kain itu ya tadi bekas ulama simpen tabarukan. Nah kain kafan itu nggak boleh ditulisin gitu. Jadi wayahrumu kitabatus syai'im minal qur'ani alal kafni. Haram menulis sesuatu itu dari Al-Qur'an. Pertanyaannya, bagaimana kalau bukan dari Al-Qur'an? Nah, itu kan sampel tulisan. Jadi tulisan yang lain pun tetap sama. Artinya polos aja dah, nggak usah ditulis. Dinamain umpamanya si Anu gitu kan, biar malaikat nanti kenal, oh namanya si Anu gitu. Ada ditulis di kain kafan, ya nggak usah. Malaikat mah nggak nanya, nggak mas siapa kamu, enggak, langsung ditanya marrobuka, sudah langsung siapa Tuhan. Enggak kenalan, paling malaikat memanggilnya ya Abdullah, udah wahai hamba Allah gitu. Wa yarumu kitabatu syai'in minal qur'ani alal kafni wa yukrahu ayyakuna fil kafni syai'un ghairul bayan. Jadi makruh di kafan itu ada sesuatu yang selain warna putih, ya ada warna kuning gitu kan. Ya, sampai sini baru sedikit kita ada pertanyaan, kan? Ya, ya.
Ya silakan, mana dulu nih? Ya silakan Pak. Ya. Ya. Banyak, banyak. Oh ya, ya. Nah, jadi artinya hukum menguburkan mayit dalam satu kubangan. Ketika memang itu masakot, Pak, masakot untuk mengurus satu-satu itu boleh disatukan dalam satu kubangan. Atau mungkin karena area tanah juga kurang, kemudian tenaga juga kurang, harus gali ini, gali ini, gali ini kan, gitu kan. Yang pasti ada hal yang tidak memungkinkan, katakanlah darurat, itu boleh di satu. Ya. Pokoknya orang yang katakanlah kena tsunami lah begitu ya. Yang kemarin itu nggak usah, itu tergolongnya apa namanya? Ya, udah langsung aja. Paling-paling sholat goib. Sebab apa? Ya darurat, nggak memungkinkan untuk dimandikan, dikafani dan lain sebagainya. Udah darurat, paling langsung tuh. Termasuk menguburkannya itu dalam satu lubang, itu boleh. Ada di Fatwa. Terus kewajiban fardu kifayah itu berlaku berapa? Atau memang kalau dalam satu daerah tidak melakukan fardu kifayah itu ya. Apakah satu negeri juga ya satu kampung lah ya, satu kampung ada yang mewakili. Katakan ini Pedora nih, tuh, ini harus orang Pedora, satu atau dua yang mewakili satu wilayah lah ya. Kalau jarak tempuhnya sampai kemudian ada kewajiban qasar dan kemudian ada tahu, ada taunya. Kalau yang tidak tahu kan enggak gitu. Jadi adanya kemudian dia kena kewajiban kifayah itu ketika dia tahu. Kalau nggak tahu enggak, atau terjangkau lah ya, satu terjangkau kemudian tahu. Makanya kenapa iklanul maut itu, memberitakan kematian itu kan sunnah lah ya gitu, supaya itu tahu ada kewajiban kifayah. Saya kira itu Pak ya. Ya, waktunya monggo. Kalau ada cerita tentang mayit dikuburkan tapi tidak hancur, Ustaz. Iya. Tapi contohnya oh iya. Atau di sekitar kita juga ada satu dua, tapi nggak tahu, kita nggak menyaksikan sendiri. Jadi itu ceritanya gimana ya? Tapi penjelasannya gimana? Jadi tubuhnya tidak hancur, kainnya itu juga masih. Iya. Ada beberapa yang memang satu penghafal Quran lah ya, itu yang ketika meninggal jasadnya tidak akan, yang pasti orang soleh itu jasadnya itu enggak, termasuk ya Syekh Nawawi Al-Bantani, jelas itu ya kelihatan. Termasuk kalau di Tasikmalaya itu ada Kiai Zainal Mustafa, pejuang nasional yang meninggalnya digusur sama itu kan, itu juga utuh. Gitu. Jadi yang pasti ada amalan yang umat itu. Makanya saya juga punya guru, pesannya begitu, santri abah minimal kalau meninggal badannya nggak hancur gitu, utuh gitu, nggak ditelan bumi dan cacing tanah kayak nyanyian Rhoma Irama gitu maksudnya. Ya yang pasti kalau yang begitu ya ini secara syariatnya ya Pak ya, bahkan diyakini oleh kalangan ahli zikir gitu. Jadi memang yang ahli zikir, yang ahli Quran, yang memahami Quran, jadi bukan hanya hafal Quran, tapi dia juga ahli Quran, kemudian pengamal Al-Quran, mencintai Al-Quran dan menjaga Al-Quran, itu yang meninggalnya
jasadnya nggak ini. Kemudian orang-orang soleh, orang-orang mukhlis, orang-orang yang bersih hatinya, gitu. Itu dijaga sama Allah. Jadi termasuk kainnya, dari badannya, termasuk orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Jadi medan perang itu pasti utuh lah, darahnya pun akan tetap terlihat. Itu dijaga sama Allah. Ya, secara logika kan di tanah, dikubur, mestinya lapuk, hancur, bahkan yang tersisa tulang, hanya tulang ekor itu pun kadang-kadang susah. Tapi ketika ada amalan yang istimewa itu, insya Allah itu yang orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak. Insya Allah. Ya, kita mudah-mudahan begitu dah. Ada ya. Oh iya. Terus mungkin ditumpuk terus ternyata masih itu kan. Kalau untuk membuktikan orang ini dihancurkan nggak ada urusannya kita dapat seperti itu. Oh iya. Jadi artinya kita meyakini aja dan ada bukti. Ya. Ada bukti-bukti dari amal-amal kebaikan gitu. Salah satu bukti. Dan itu motivasi juga, wah ini si utuh berarti ciri-ciri gini. Jadi kalau apa namanya, yang rencana apa namanya mau dipindahkan gitu kan, mesti ada kebaikan-kebaikan yang kita mungkin nggak tahu. Ada rahasia Allah di situ kepada hambanya. Kalau kita untuk membuktikan, meyakinkan bahwa orang yang utuh jasadnya begini-begini, kita juga nggak ini. Cuma secara apa namanya, yang sering kita dengar dari guru kita, dari pelajaran-pelajaran kita itu, bahwa ketika terjadi seperti itu, jenazah dalam keadaan utuh, ini sesuatu yang istimewa. Nah, karena waktunya udah habis. Satu lagi. Lu pada jogging ini kan? Ayo udah silakan ntar. Ya ada yang begitu, ada. Itu tadi hukumnya. Tadi hukumnya apa? Makruh itu nggak disukai. Makruh nggak disukai. Oh iya, makruh. Oh, Anton Medan itu. Dia nggak ngaji hari Minggu, Pak, dulu. Nggak ngaji hari Minggu pagi dia. Dia belum sempat ngaji hari Minggu pagi kayak kita begini. Ada di kampung saya, tetangga kampung saya, Pak. Saya tahu orangnya. Itu nyiapin di satu bukit kecil. Namanya juga saya tahu. Orangnya juga saya tahu. Zaman Sanawiyah saya tahu, zaman MTS saya tahu. Orangnya saya tahu, namanya saya tahu, cuma nggak saya sebutin. Itu menggali kuburan, tapi setelah menggali itu 3 tahun kemudian baru meninggal, Pak. Itu nggak boleh. Tadi kan udah ya kan? Jadi mempersiapkan kain kafan ketika hidupnya, persiapan itu nggak boleh. Ayyudakhira li nafsi kafnan, mempersiapkan kafan, kain kafan aja makruh kan? Itu makruh. Ya termasuk juga mempersiapkan kuburan. Kalau nyiapin tanahnya silahkan. Nyiapin tanah ini buat makamnya, pemakaman keluarga atau buat makam saya, silahkan. Apalagi kalau yang udah ujub, saya bulan ini, hari ini meninggal. Saya mau mati hari ini, bulan ini, tahun ini. Ternyata lewat. Nah itu kayak yang tadi yang saya ceritain tetangga kampung itu sudah boleh, itu mah boleh. Kayak kita itu mah persiapan lahan itu mah. Iya, itu mah boleh, itu mah harus. Sebab kalau ngedadak juga susah, Pak. Harus lapor RT. Itu. Iya deh. Kalau lahan mah boleh itu, Pak. Cuma yang dipersiapkan yang memang betul-betul untuk apa namanya, sudah
kayak udah deket banget itu. Kalau makam begitu mah hanya punya tanah mah itu mah nggak ini gitu loh, nggak masalah. Ya, ya mentang-mentang di tanah sendiri digali dulu. Ya. Jangan digali dua, ntar kan belum ada kifayah kan, itu mah sudah kewajiban nanti itu. Yang nguburnya berarti itu mah bukan ngurus buat nguburin jenazah, jadi buat persiapan mengubur mayit, bukan buat kubur mayit. Baru persiapan, ya nggak tahu seminggu lagi, 2 minggu lagi, apa sebulan lagi meninggalnya makan gitu. Itu. Yang pasti makruh lah hukumnya. Ya, saya kira itu. Nanti insya Allah minggu depan ada pembahasan kembali kaitannya dengan mengkafani mayit atau mengkafani jenazah. Sekian, ada kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu